Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Jumpa lagi di tutorial online. Untuk hari ini kita mencoba latihan, sebagaimana sebelumnya kita sudah eh, kuliah terkait dengan regresi berganda dan juga bagaimana mendapatkan tabel ANOVA seperti ini melalui Excel. Hari ini kita akan coba latihan eh, terkait dengan ANOVA multiple regression. Kebetulan di sini ada soal, ya. Jadi ada tabel ANOVA yang mana berbeda dari sebelumnya. Kita di sini ada sekitar 5 variabel, ya. 5 variabel bebas X1 sampai dengan X5, yang mana di sini ditanyakan bahwa eh, kita diminta untuk menentukan jumlah sampel. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung nilai R square dan melakukan interpretasi. Yang ketiga, kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis secara simultan untuk menentukan apakah variabel dalam penelitian tersebut signifikan. Yang mana kita akan menggunakan alfa sebesar 0,05. Yang keempat, kita diminta untuk menguji koefisien regresi berganda tersebut secara parsial atau individu, yang mana nanti ketika sudah dilakukan pengujian, kita ditanya kembali, variabel manakah yang harus dihilangkan dalam persamaan regresi berganda jika ada. Alfa yang digunakan sebesar 0,05. Oke, teman-teman semua, tanpa lama-lama lagi, kita coba menyelesaikan soal ini, yang mana ini akan sangat menarik teman-teman untuk kita pelajari bersama menjelang ujian akhir semester. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Di sini ada tabel ANOVA. Di sini ada regression, residual, dan total. Ada sum of square. Sum of square itu adalah jumlah kuadrat. Mean square adalah rata kuadrat, ya. Jadi di sini kita tulis dulu teman-teman ya. Diketahui bahwa nilai SSR-nya adalah sebesar 100. Kemudian nilai SS residual atau SSE ya, itu 40. Sedangkan nilai SS total, SST, sama dengan 140. Adalah penjumlahan dari SSR ditambah SSE. Ya, itu sama dengan 4, terus 40. Oke. Ketika sudah teman-teman ketahui ini semua, teman-teman juga akan mengetahui di sini ada mean square. Mean square di sini MSR ya sama dengan 20. Lalu MSE atau residual itu sama dengan 2. Oke. Nah, sebagai pengantar dalam menjawab soal ini, saya ingatkan kembali konsep-konsep yang dahulu bahwa untuk eh, tabel ANOVA ini berlaku beberapa rumus-rumus seperti kalau kita buat tabel seperti ini ya, regression, saya coba mengingatkan teman-teman semua, residual gitu ya. Residual biasa disebut juga atau error ya di beberapa buku, error, lalu di sini total. Saya ingatkan kembali dulu ke teman-teman semua biar nggak lupa. Terus di sini sum of square atau SS ya. SS, ini SSR namanya, ini SSE, ini namanya SST. Lalu di sini ada DF. DF itu adalah derajat bebas, ya.
DF adalah degrees of freedom atau sama dengan derajat bebas. KDF di sini itu untuk regression itu kita sebut K ya. Lalu untuk residual atau error kita hitungnya adalah N dikurang K plus 1. Sehingga untuk total itu sama dengan N dikurang 1. Yang didapatkan dari K ditambah N dikurang dalam kurung K plus 1. Ya, seperti itu. Lalu di sini untuk MS sendiri, ini maksudnya adalah MSR yang di sini itu sama dengan SRR dibagi dengan K. Oke, mungkin ada yang lupa ya. Sedangkan nilai apa namanya eh MSE, MSE itu sama dengan MSE sama dengan SSE dibagi dalam kurung N dikurang dalam kurung K plus 1. Tutup kurung gitu ya. Kalau teman-teman sudah mengetahui ini semua, maka nilai F-nya sendiri didapat dari MSR. F sama dengan MSR dibagi dengan MSE. Ya, F sama dengan MSR dibagi MSE. Oke. Jadi kalau saya buat tabel seperti ini kira-kira teman-teman semua, untuk memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Itu ya. Oke. Ini saya tambahkan aja. Oke. Nah, kalau sudah kita dapat menentukan jumlah sampel nih teman-teman semua, ya, dengan mudahnya. Oke. Jadi untuk soal ini, untuk menentukan jumlah n, kita bisa langsung di sini teman-teman bisa lihat nilai SST-nya berapa? 140. DF-nya di sini 25. Kita lihat DF totalnya berapa? DF totalnya itu adalah DF untuk menjawab nilai A ya. A, DF totalnya adalah sama dengan N dikurangi 1. Ya kan gitu ya. Sehingga DF total di sini adalah 25. Sama dengan N dikurangi 1. Maka N sama dengan 25 ditambah 1. Karena satunya pindah ruas. Atau sama dengan 26. Jadi jawabannya itu. Jadi jumlah sampelnya adalah 26. Sebesar 26 responden gitu ya. Oke, nomor A kita sudah jawab. Lalu hitunglah nilai R square dan interpretasikanlah nilai R square tersebut. Oke, di sini B R square itu teman-teman kita bisa dapatkan dengan apa? Kita dapat menggunakan pendekatan dari nilai-nilai tabel yang sudah didapat. Bagaimana caranya? Caranya adalah R square adalah SSR ya. SSR dibagi dengan SST ya, teman-teman semua. Maka R square itu sama saja SSR dibagi SST. 100 dibagi dengan 140. Ya, 100 dibagi 140 itu sama dengan, coba kita hitung. 71,428 ya. Nih, R square-nya. Atau kalau dalam persen itu 71,43. Nah, apa maknanya?
Oke, maknanya adalah jadi 71,43% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Sedangkan sisanya, sisanya berapa tuh? Sisanya dari 71,43 itu berapa sih? Coba ya, sebentar ya. 28,57. Sedangkan sisanya 28,57% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Oke, untuk kesimpulannya. Kemudian masuk ke C, lakukan pengujian hipotesis secara simultan untuk menentukan apakah variabel dalam penelitian tersebut signifikan. Oke, lakukan uji F ya. Uji F. Uji F atau uji simultan, teman-teman semua. Teman-teman juga bisa menggunakan apa namanya perbandingan. Sebentar. Bentar ya. Oke, maka teman-teman harus menulis hipotesisnya dulu ya. Uji F, maka H0. H0-nya kita tulis ya teman-teman semua. H0 di sini kita tulis beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 eh, sama dengan beta 5 sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya tidak semua B bernilai 0. Itu aja. Oke, artinya ada hipotesis tandingan. Nah, kita dapat menentukan nilai F dengan apa? F hitung kita bandingkan dengan nilai MSR dibagi MSE ya. MSR dibagi dengan MSE. Maka F hitungnya di sini dapat nggak nih? Dapat dari mana? Dapat ya. Jadi F hitung sama dengan tadi di sini tabelnya 20 ya. 20 dibagi dengan 2. 20 bagi 2 ya sama dengan 10. Kita sudah dapat. Oke, kita sudah dapat nih. Ternyata di sini 10. Nah, lalu eh kita coba melihat F tabel. F tabel dari mana kita ngitungnya? Kita lihat oke, sebentar. Bandingkan dengan F tabel. F tabel dapat dari mana? F tabel didapat dari DF ya, DF DF dari DF regression titik koma nanti habis itu eh, DF residual. Terus alfanya di sini kita settingnya di 0,05 ya alfa. Alfa. Ya, sehingga kita bisa tulis F tabel dalam kurung DF regression. DF regressionnya itu tadi berapa? 5. Terus DF residualnya 20. 5 titik koma 20 titik koma 0,05. Kita coba lihat tabel teman-teman semua. Em,
kita bisa lihat untuk signifikansi 0,05 eh, kita lihat dada tabel itu secara horizontal eh, DF regressionnya itu tadi berapa? 5, kemudian DF residualnya atau error itu 20. Oke, kita bisa menggunakan tabel yang manual, kita bisa menggunakan tabel yang dengan bantuan software ya. Kita coba share di sini dengan menggunakan eh, tabel yang menggunakan tabel ini aja ya, tabel offline ya, apa tabel online ya. Sebentar saya sambil buka tabelnya, tabel F tabel ya. Gue ya sebentar, tabel. Sebentar. Oke, gue ya, tabel F distribution. Oke. Oke, saya share ke teman-teman semua. Nah, F critical, F value calculator. Nah, kebetulan di sini di degrees of freedom kita tadi berapa? 5 ya. 5. Kemudian degrees of freedom yang kedua depth error adalah 20. Alfanya 0,05. Kita calculate. Maka didapatkanlah critical F value atau F tabel. F tabelnya adalah 2,7108. 2,7108 ya teman-teman. 2,7108. Kita bisa langsung ke slide ini. F tabelnya adalah 2, F tabel dengan komposisi 5,20,0,05 itu sama dengan bernilai sebesar 2,7108. 2,7108. Itu aja boleh. Nah, karena F hitung lebih besar daripada F tabel, H0 ditolak, sedangkan HA diterima. Itu ya. Seperti itu, teman-teman semua. Berarti karena itu variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Gitu ya. Itu kesimpulannya teman-teman semua. Jadi yang C sudah, yang B juga sudah, tadi yang A udah ya. Terus uji F atau uji simultan ya. Uji simultan, uji bersama-sama. Oke, lanjut kita ke uji parsial. Kalau uji parsial atau uji T, teman-teman harus wajib apa namanya memperhatikan pendekatan apa yang kita gunakan. Kita lihat H0 eh, itu kita harus menuliskan dulu hipotesis masing-masing ya. Eh, untuk X1 penulisannya adalah H0,2 beta beta 1 sama dengan 0. H alternatif beta beta 1 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian untuk X2 juga begitu. X2 ini kita copy paste aja ya. Kan nggak terlalu lama. Beta 2 tidak sama dengan 0. Yang satu lagi beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, untuk X3 sekarang.
3 itu ya sama dengan 0. Yang ini juga ya. Ini satu-satu teman-teman semua. X4 juga begitu. Beta 4 tidak sama dengan 0. Yang satu lagi beta 4 tidak sama dengan 0. Oke. Yang untuk X5 juga sama ya teman-teman semua. Ini wajib ya dituliskan seperti ini. Beta 5 sama dengan 0. Semuanya. Jadi untuk mengerjakan cara soal seperti ini ya, teman-teman harus menuliskan seperti ini ya. Setelah sudah menuliskan semua, kita akan menguji hipotesis eh, pada level signifikansi 0,05. Perhatikan bahwa ini kita akan menguji eh, pada signifikansi 0,05. Yang mana ini menggunakan uji dua arah. Ya, kita menggunakan uji dua arah, two-tail test. Ya, jadi jangan lupa alfanya nanti dibagi dua. Oke, oke, kita lanjut. Nah, kita di sini pastinya untuk menentukan apa namanya T-tabel. Untuk T-tabel sendiri, perhatikan bahwa eh, kita menggunakan DF ya. DF-nya yang mana? DF error, DF residual. Kemudian oke, sebentar. DF residual, titik koma alfa. Alfanya pun bagi dua ya, jangan lupa. Alfa dibagi dua. Oke. Kemudian bentar. Kita lihat tabelnya dulu ya. Jadi kalau gitu, lihat tabel, DF residualnya tadi berapa? Kita udah ngitung tuh di atas tuh. N dikurang K plus 1 ya. N dikurangi K plus 1. Maka DF residualnya berapa? Nggak usah lihat lagi, langsung saja 20. Ya. DF residualnya 20, titik koma 0,05 bagi 2. Atau setara dengan T tabel 20 titik koma ya 0,025. Itu ya. Kita lihat untuk T tabel, kalau teman-teman bisa lihat di T tabel ya, tapi kalau misalnya agak susah, saya ya udah nggak apa-apa menggunakan tabel hitung. Tabel hitung yang mana? Coba kita lihat pakai tadi Daniel Soper ya. Oke, kita menggunakan ini, kita hitung eh, menggunakan tabel distribusi T ya. Yang mana di sini tabel distribusi T paling bawah, T distribution. Lalu teman-teman bisa memilih eh, student T value calculator ya. Di sini teman-teman di Degrees of Freedom-nya tadi isiin 20 karena DF error ya kan. N dikurangi K plus 1 ya. Kemudian probability levelnya 0,025 atau 0,05 saja. Nanti dia ada pilihannya 0,025. Oke, kalau kita tadi probability levelnya 0,05 kan tadi ya. Nah, kita menggunakan pendekatan two-tail ya. Plus minus 2,086. Pak, kalau misalkan saya tulisnya 0,025 langsung gimana? Misalkan 0,025 langsung. Coba. Sebenarnya sama saja ya 2,086 ya. Tapi jangan lupa plus minus ya. Oke, atau karena di awal itu kan 0,05 ya udah, tapi teman-teman ngambilnya jangan yang atas, jangan right tail, tapi yang value to tail ya. Plus minus 2,0856. Oke.
Kemudian teman-teman balik lagi ke Excel. Maka nilai T-tabel 20,0,025 sama dengan, jangan lupa plus minus nanti ya. Plus minus 2,086 lah. Oke, ini udah bener ya. Oke, kalau sudah seperti itu, maka teman-teman akan melihat satu-satu membandingkan T1, T2, T3, T4, dan T5 dari masing-masing variabel terhadap T-tabel. Jika dia berada di antara plus minus 2,086, maka dia H0-nya diterima. Tapi kalau dia di luar itu, maka H0-nya ditolak. Gitu ya. Oke, kita coba lihat nilainya. Kita akan bandingkan ya. Eh, saya coba ke atas lagi tadi dari persamaan ini, teman-teman bisa lihat persamaan yang didapat dari koefisien ini, maka kita bisa akan tuliskan menjadi seperti ini. Y sama dengan 3 ya, plus 4x1 ditambah 3x2. Dapat dari mana nih nilai B-nya? Nilai B-nya dulu ya. Oke, kita bisa tulis 3 ditambah 4x1 ditambah 3x2 ditambah 0,2x3 ditambah 0,2x3. Terus kemudian dikurang 2,5x4 ditambah 3x5. Oke, dari masing-masing ini kita akan uji ya. Coba kita cek ya. Maka untuk melakukan uji koefisien regresi individu, kita wajib menggunakan uji koefisien regresi individu. Ya. Jadi kita kayak pendekatan rumusnya adalah T sama dengan T hitung maksudnya ya. T hitung itu sama dengan B1 BI ya, BI dikurangi 0, terus nanti dia dibagi SB1. Kesalahan baku penduga ya maksudnya ini SBI gitu ya. Nah, akan tetapi teman-teman di sini semua sudah mendapatkan nilai T-nya, T hitungnya sudah ada. Jadi langsung aja dihitung. Jadi dengan membandingkan T tabelnya aja. Lebih bagus kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Oke, lanjut lagi bahwa kita akan membandingkan T hitung yang sudah ada di sini dengan T tabel. Oke, kita buat saja. Eh, oke, kita coba hitung ya. Eh, variabel di sini kita tulis T hitung ini T tabel gitu ya. Ini keterangan. Oke, variabel di sini x1, x2 sampai x5, x2, x3, x4 dan x5. Kemudian T hitungnya di sini 2 1,33, 2 1,33, terus berapa? 15, terus 4 2,5, 4 2,5 minus 2,5. Oke, sorry. Oh dia pakainya ini ya udah kita 1,33 terus begini aja. Terus apa lagi? Sorry, 1,3. Oh, ini 1,33.
15, terus 4 minus 2,5, terus 0,75. Oke, tabel tadi kita sudah dapat plus minus 2,086. Oke, 2,086. Oke, kita lihat. Kalau kita gambarkan teman-teman semua, jadi gini. Hipotesis tersebut diterima jika dia letaknya, misalkan ya, minus 2,086. Oke, yang satunya lagi di sini 2,086. Oke, maka kalau kita gambarkan, insert, apa ya, sini mana illustration, oke, shape. Oke, ini shape ini ya, oke. Oh sorry, maaf, saya coba sebentar ya. Misal, oke, oh ya, sebentar, saya ambil dari Google dulu contoh dari gambarnya. Oke, ini saya ambil contoh saja teman-teman semua ya. Jadi eh, kalau di grafik kira-kira seperti ini. Cuma nanti saya coba hapus dulu ya, biar nggak bingung. Oke, oke. Jadi teman-teman kalau daerahnya itu terletak di antara minus 2,086 ya, nilai T hitung ya, maka dia tidak ada pengaruh. Tapi jika di luar itu, maka dia ada pengaruh ya. Jadi di sini kita bandingkan yang 1,33 itu letaknya di sini ya. Jadi di bawah 2,086, maka dia eh, keterangannya adalah em, sorry, ini saya pindahin sini aja. Keterangan H0-nya diterima, HA ditolak. Itu ya. Jadi tidak signifikan artinya. Kesimpulan tidak signifikan untuk X1. Kemudian X2 15 dia ada di sini ya. Lebih besar pada apa? Lebih besar daripada T hitung. Maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Maka signifikan. Yang 4 itu ya sama ya, HA diterima dan dia signifikan. Minus 2,5 dia adanya di sini ya teman-teman ya, di sebelah kiri. Oke, maka dia H0-nya ditolak, H-nya diterima. Lalu 0,75, 0,75 maka H0-nya diterima, H-nya ditolak. Nah, kesimpulannya adalah eh, tadi pada soal ditanya em, variabel manakah yang harus dihilangkan? Ya, variabel yang harus dihilangkan adalah variabel X1 dan variabel X5. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ditanya yang signifikan yang mana ya X2, X3, dan X4. Sedangkan yang tidak signifikan X1 dan X5. Karena dia nilai T hitungnya kurang dari T tabel gitu ya. Oke, paling itu saja teman-teman semua untuk tutorial online kali ini terkait dengan bagaimana cara mengerjakan soal di mana tabel ANOVA-nya sudah diketahui. Oke, semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.